Jakarta terkenal akan Monasnya, Surabaya terkenal akan Tugu Pahlawannya. Kalau Islam terkenal akan salamnya. Maka dari itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ulangi sekali lagi ya. Bagi anak-anak yang belum menjawab, tadi belum fokus, Bapak beri satu kesempatan lagi untuk menjawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Di kesempatan kali ini anak-anak, kita akan mempelajari mata pelajaran SKI, Sejarah Kebudayaan Islam, utamanya lebih spesifiknya pada bagian kondisi sosial masyarakat Madinah sebelum Islam datang. Tentunya sebelum pembelajaran Bapak mulai, baiknya kita mulai dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya anak-anak, di kesempatan kali ini Bapak memberikan materinya lewat online, lewat video, tayangan video pembelajaran di YouTube. Karena memang kondisi kita yang tidak memungkinkan untuk bisa bertemu secara tatap muka. Maka dari itu Bapak doakan kepada anak-anak semua, walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung lewat tatap muka, tapi Bapak harap semuanya, Bapak dan anak-anak, diberikan kesehatan, diberikan kewarasan, umur panjang, rezeki yang lancar dan barokah. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, memasuki materi yang pertama. Tentunya dalam materi kita mengenal kondisi sosial masyarakat Madinah sebelum Islam datang atau sebelum Nabi Muhammad SAW datang. Kita terlebih dahulu mengenal kota Madinah, atau dulunya dinamakan sebagai kota Yasrib. Seperti terdapat pada PPT yang sudah anak-anak lihat dalam video ya, kota Yasrib ini merupakan salah satu kota terbesar di Hijaz atau di Jazirah Arab. Kota Yasrib dikenal sebagai kota strategis karena merupakan jalur perdagangan yang menghubungkan antara kota Yaman di selatan dan Syria di utara. Selain itu, Yasrib merupakan daerah yang subur. Sebagian besar kehidupan masyarakatnya itu hidup dari bercocok tanam dan selainnya itu dengan berternak. Hal ini menjadikan Yasrib sebagai pusat pertanian. Dulunya dikenal sebagai kota Yasrib sebelum dijadikan namanya diubah menjadi Madinah oleh Nabi Muhammad setelah kedatangan Islam. Untuk selanjutnya, di slide selanjutnya berkenaan dengan penduduk Madinah. Jadi setelah kita mengenal kota Yasrib atau Madinah sekarang, kita mengenal siapa penduduk dari Madinah itu. Yang pertama adalah kelompok yang pertama mendiami Yasrib adalah suku Amalikah. Jadi ini suku yang termasuk masih dalam Jazirah Arab, kemudian menempati Yasrib. Ini sebagai kelompok pertama yang mendiami Yasrib, yang mendiami Madinah. Kemudian disusul oleh kelompok kedua ini adalah dari kaum Yahudi, dari bangsa Yahudi. Ini sekitar pada abad ke-1 atau abad kedua dalam Masehi. Ini kedatangan
para bangsa Yahudi di Madinah. Adapun sebabnya faktor kedatangan bangsa Yahudi ke Madinah ini karena mereka orang-orang Yahudi ini diburu oleh Raja Romawi untuk dibunuh, untuk dihabisi, sehingga orang-orang Yahudi ini akhirnya mengungsi ke ke kota Yasrib. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah dari bangsa Arab itu sendiri. Nah, dari bangsa Arab ini sendiri dilatar belakangi oleh karena adanya bencana alam. Jadi pada waktu itu kurang lebih pada tahun 300 Masehi, bendungan Maghrib yang dibangun sejak zamannya Ratu Balkis. Nah, kita overview dulu. Masih ingat siapa Ratu Balkis itu? Nah, tentunya masih ingat ya, Ratu Balkis ini istrinya Nabi Sulaiman. Jadi bendungan Maghrib ini dibangun itu sejak zamannya Nabi Sulaiman, jadi sudah sangat lama. Kemudian qadarullah, ternyata bendungan ini jebol, bendungan ini rusak, menjadikan bencana. Kemudian sebagian dari bangsa Arab itu kemudian mengungsi pindah ke Yasrib, ke kota Madinah. Nah, ini penduduk Madinah, orang-orang yang menempati Madinah. Ini yang pertama dari suku Amalikoh yang paling pertama, kemudian disusul oleh bangsa Yahudi, kemudian oleh bangsa Arab lainnya. Jadi dalam kota Yasrib ini heterogen, orangnya tidak hanya dari satu suku saja, tapi dari berbagai suku, bahkan berbeda bangsa. Di situ ada yang berbangsa Yahudi. Selanjutnya adalah pola kehidupan masyarakat Madinah. Jadi setelah kita mempelajari tentang penduduk-penduduknya, kita mempelajari tentang pola kehidupan masyarakat Madinah itu sendiri. Masyarakat Madinah ini memiliki ciri, yaitu saling berperang atau suka berperang. Jadi budayanya orang Madinah itu senang berperang antara satu dengan yang lain. Jadi antar suku itu saling berperang, tidak rukun. Jadi memang suka gaduh, memang suka konflik. Kemudian yang selanjutnya adalah memiliki dua kebudayaan, yaitu kebudayaan Arab dan kebudayaan Yahudi. Kenapa demikian? Karena seperti yang sudah Bapak jelaskan di awal tadi, di Yasrib ini didiami oleh dua bangsa, yakni bangsa Arab dan bangsa Yahudi. Bangsa Arab dan bangsa Yahudi. Nah, bangsa Arab memiliki kebudayaannya sendiri, termasuk di situ ya kebudayaan mereka meminum minuman keras, khamar, kemudian berjudi, kemudian zina, termasuk di situ membunuh anak perempuan. Nah, termasuk juga di situ terutama yang paling menonjol adalah dalam segi peribadatan mereka menyembah berhala. Mereka menyembah berhala, entah itu berhala Lata, Uzza, Manata. Nah, mereka beribadahnya dengan menyembah berhala. Sedangkan untuk kebudayaan Yahudi sendiri, mereka memang karena sebelumnya memang secara historisnya, secara sejarahnya orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang ahli kitab, orang-orang Bani Israel yang menjumpai nabi-nabi. Nah, mereka secara teologis, secara ketuhanan memang mereka mengakunya sebagai agama yang tauhid, menyembah Tuhan yang satu. Akan tetapi dalam prakteknya mereka ini jauh dari praktek-praktek kemurnian agama Islam, jauh dari kemurnian agama tauhid itu sendiri. Karena apa? Mereka dalam praktek beribadahnya mengaku bahwa memang menyembah Allah, tapi mereka juga meyakini bahwa Nabi Uzair, nabi yang diutus untuk mereka itu adalah anaknya Allah, Uzair ibnullah. Kalau orang-orang Nasrani, orang-orang Kristiani, orang-orang Katolik itu kan Isa al-Masih ibnullah. Nah, kalau orang Yahudi itu mengatakan bahwa Uzair ibnullah. Uzair itu
anak laki-lakinya. Nah ini kan sebuah hal yang musyrik, tetap menjadi sebuah kemusyrikan karena mempercayai Tuhan lain selain Allah. Nah ini kebudayaan orang-orang Yahudi. Termasuk juga di situ orang-orang Yahudi yang juga suka minum-minuman khamr, di situ juga suka berzina, suka berjudi dan lain-lain. Kemudian selanjutnya terdapat suku-suku atau qabilah. Jadi di dalam kota Yasrib itu sendiri atau Madinah itu sendiri itu didiami oleh beberapa suku. Tidak hanya dua bangsa saja tadi, tapi dari setiap bangsa ini bersuku-suku lagi. Jadi sangat heterogen, sangat bermacam ragam orangnya. Kalau dari bangsa Arab sendiri terdapat dua suku besar, yakni adalah suku Aus dan suku Khazraj. Nah, sedangkan untuk bangsa Yahudi ini terbagi menjadi tiga suku besar, yakni yang pertama adalah Bani Nadir, yang kedua Bani Quraiqah, dan yang ketiga adalah Bani Quraidah. Nah ini pola kehidupan masyarakat Madinah pada waktu itu. Selanjutnya kita akan lebih spesifik lagi membahas berkenaan dengan kehidupan dari qabilah-qabilah ini. Nah, Bapak di sini akan mempersingkat saja dengan menjelaskan menjadi dua macam, yakni dari qabilah bangsa Arab sendiri, yakni terdiri dari suku Aus dan Khazraj. Nah, kemudian nanti di slide selanjutnya Bapak akan menjelaskan berkenaan dengan bangsa Yahudi, yakni tadi terdiri dari Bani Nadir, Bani Quraidah, dan Bani Quraiqah. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang suku Aus dan suku Khazraj. Suku Aus dan suku Khazraj ini merupakan suku asli dari bangsa Arab dan telah lama mendiami Madinah. Jadi suku Aus dan suku Khazraj ini sebelum kedatangannya Nabi Muhammad, sebelum Islam itu datang, sudah lama mendiami Madinah terlebih dahulu. Bahkan kalau ditarik garis keturunannya, suku Aus dan suku Khazraj ini asalnya dari satu qabilah besar di Yaman bernama qabilah suku Ad. Ini asal-muasal dari suku Aus dan suku Khazraj. Dan berdasarkan historisnya, berdasarkan ceritanya, suku Aus dan suku Khazraj ini telah bermusuhan sangat lama, selama 120 tahun. Jadi bisa dibayangkan, selama 120 tahun itu hidup bermusuh-musuhan, ketemu di jalan, tidak saling menyapa, tapi saling menghina, bahkan saling pukul-memukul, saling tawuran, saling membunuh. Nah, ini kehidupan orang-orang suku Aus dan suku Khazraj sebelum kedatangan Islam. Akan tetapi sesudah kedatangan Islam, Allah berikan rahmat, Allah berikan kenikmatan sehingga mereka akhirnya kemudian nanti bisa hidup rukun dan damai. Nah, hal ini terbukti dalam Quran surah Ali Imran ayat 103. Nah, mari kita baca bersama-sama. Ayatnya sudah Bapak cantumkan dalam video, dalam PPT, jadi kita bisa membaca bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa'anqadakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Artinya, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu
di masa jahiliyah orang Aus dan Khazraj ini bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukanlah hatimu. Maksudnya menjadi rukun. Lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Dari ayat Quran surah Ali Imran ayat 103 ini bermakna apa? Bahwa dulunya ketika hidayah itu belum ada, ketika hidayah itu belum datang, kondisi orang-orang masyarakat Madinah, utamanya suku Aus dan suku Khazraj ini saling bermusuh-musuhan, saling berperang. Kemudian ketika Islam datang, hidayah datang kepada mereka, mereka sama memeluk Islam, mereka akhirnya dipersatukan oleh Allah, disaudarakan oleh Allah, disaudarakan oleh Nabi Muhammad, sehingga mereka bisa hidup berdampingan dengan rukun dan damai. Hal ini merupakan sebuah kenikmatan besar, karena awalnya mereka berada di tepi jurang, karena mereka belum memeluk Islam, karena mereka masih dalam masa jahiliyah. Setelah Islam datang, mereka mendapatkan hidayah. Allah memberikan kenikmatan luar biasa berupa hidup tenang di dunia, rukun damai, dan di akhirat nanti insya Allah masuk ke dalam surganya Allah. Untuk selanjutnya, kehidupan suku Aus dan Khazraj ini adalah untuk suku Aus atau kabilah Aus ini menempati wilayah dataran tinggi di selatan dan timur Madinah dengan wilayah relatif subur. Jadi memang untuk wilayah Madinah di bagian selatan dan timur ini merupakan wilayah yang subur, yang lebih subur daripada wilayah yang lain, sehingga kehidupannya lebih makmur. Suku Aus ini kehidupannya bertani, di situ komoditinya gandum, komoditinya kurma, komoditinya anggur. Jadi pola kehidupannya memang bercocok tanam, bertani. Sedangkan untuk kabilah Khazraj itu menempati wilayah yang relatif lebih kurang subur. Utamanya mereka menempati itu di wilayah yang sudah memasuki kota, dalam kota. Sehingga memang kehidupan mereka adalah berdagang dan sebagiannya adalah beternak. Jadi kehidupan suku Aus dan suku Khazraj memang seperti itu. Untuk selanjutnya adalah kehidupan suku Yahudi atau bangsa Yahudi di Yasrib atau di Madinah. Ini sudah Bapak petakan menjadi beberapa poin yang cukup banyak. Yang pertama, kehidupan bangsa Yahudi merupakan bangsa pendatang di Jazirah Arab, atau spesifikasinya memang lebih spesifik di Madinah. Jadi bangsa Yahudi ini bangsa pendatang di Madinah. Mereka datang karena situasi politik akibat penjajahan dari Romawi. Mereka menghindari bangsa Romawi yang ingin membunuh dan menghancurkan mereka, sehingga mereka mengungsi mencari tempat perlindungan yang aman di Yasrib. Kemudian bangsa Yahudi sendiri, ini terdiri dari 3 kabilah besar, 3 kabilah yang besar dari 3 suku. Jadi satu bangsa kemudian menjadi 3 kabilah yang besar. Yang pertama adalah suku Yahudi Bani Nadir, Bani Quraidah dan Bani Qunaiqah. Kemudian Yahudi Bani Quraidah ini menempati secara strategis, ini menempati Madinah bagian selatan, di wilayah yang relatif subur. Jadi bertetangga dengan suku Aus. Suku Aus tadi bertempat di wilayah Madinah bagian selatan. Pintar sekali. Tepuk tangan untuk kita. Untuk selanjutnya, Yahudi Bani Nadir berada di lembah Bakon, jaraknya 3 mil dari kota Madinah. Ini tempatnya juga relatif subur. Dan yang terakhir dan yang nomor 3 adalah Bani Qunaiqah. Untuk Bani Qunaiqah ini ada ceritanya. Awalnya Bani Qunaiqah ini berada di luar kota Madinah. Jadi ya berdekatan dengan Bani Nadir dan Bani Quraidah. Akan tapi kemudian Bani Qunaiqah ini diperangi oleh saudaranya sendiri, oleh Bani Nadir dan Bani Quraidah. Akhirnya mereka terusir dari kampung halamannya,
kemudian bertempat di dalam kota Madinah. Kemudian kehidupan dari suku Yahudi ini sendiri, dia itu memiliki midrash. Midrash ini kalau dalam Yahudi, bangsa Yahudi ini dikenal sebagai ya semacam madrasah, tempat untuk menimba ilmu, tempat untuk menerima pengajaran. Sehingga dari midrash ini kemudian lahirlah banyak ahli, termasuk di situ ahli hukum, termasuk di situ ahli kitab, termasuk di situ ya ilmuwan, ya termasuk orang-orang yang ahli dalam ilmu, dalam keilmuan. Kemudian yang selanjutnya, kehidupan bangsa Yahudi ini, mereka terbiasa mengadu domba, mengadu domba terhadap suku asli, bangsa asli, yakni Aus dan Khazraj. Mengapa bisa seperti itu anak-anak? Kalau berdasarkan historisnya, dulu awal ketika mereka baru datang di Madinah, Yahudi ini memang sifatnya awalnya itu hidupnya rukun, berdampingan dengan penduduk asli. Akan tetapi kemudian mereka menjadi adu domba. Karena apa? Karena perkembangan dari suku asli, dari bangsa Aus dan bangsa Khazraj ini sangat cepat, sangat pesat, sangat masif, sehingga perkembangan dari segi kuantitasnya itu luar biasa. Nah, orang-orang Yahudi ini mereka merasa takut, khawatir apabila nantinya dengan perkembangan orang-orang Khazraj yang sedemikian banyaknya, orang-orang Aus yang sedemikian banyaknya, sehingga mereka nanti tertindas oleh suku asli, yakni suku Aus dan suku Khazraj. Akhirnya mereka mengadu domba suku Aus dan suku Khazraj untuk terus berperang. Dalam ceritanya tadi, berperang selama 120 tahun. Jadi orang-orang Yahudi ini mengadu domba. Yang Bani Quraidah, tetangganya Bani suku Aus, mengadu domba. Itu orang-orang Khazraj menjelek-jelekkan kamu, memfitnah kamu. Sebaliknya Bani Nadir, Bani Quraidah yang dekat dengan orang-orang Khazraj juga mengadu domba. Nah itu orang Aus, kemarin saya lihat menjelek-jelekkan kamu, saya dengar mereka memfitnah kamu. Nah ini kebiasaan budaya orang Yahudi yang sangat jelek, suka memfitnah, suka menyebarkan hoax, suka mengadu domba. Nah ini yang tidak boleh kita tiru anak-anak. Jadi kita ya sebagai orang iman juga harus bersikap jujur, adil, bijaksana dalam segala hal. Jangan seperti kebiasaan orang Yahudi. Kemudian selanjutnya mereka merasa unggul atau menyombongkan diri dan merendahkan orang-orang Aus dan Khazraj. Sehingga dengan perilaku mereka seperti itu, mereka seringkali terjadi konflik dengan suku asli, dengan suku Aus dan suku Khazraj. Karena bagaimana anak-anak, kenapa bisa seperti ini? Karena mereka ya sebagai wujud defense atau apa ya, untuk membela diri bahwa mereka ini lebih baik. Kami itu kaum terbaik yang diutus oleh Allah, kaum terbaik yang dijadikan oleh Allah. Karena kami menyembah Tuhan yang satu, yaitu Allah, bertauhid. Padahal aslinya mereka ini adalah sama-sama kaum musyrik, tapi mereka merasa lebih baik karena orang-orang Madinah asli, yaitu suku Aus dan suku Khazraj, ini mereka menyembah berhala. Mereka bodoh, berhala atau enggak disembah, tapi mereka tidak menyadari bahwa diri mereka juga bodoh. Kenapa tidak bodoh? Mereka menyekutukan Allah. Ini jadi sama bodohnya. Jadi orang bodoh merasa dirinya lebih hebat daripada orang bodoh yang lain. Nah ini orang-orang bangsa Yahudi. Termasuk kehidupan dari ketiga suku ini, walaupun demikian ya, itu tidak harmonis. Jadi walaupun satu bangsa Yahudi, tiga suku besar ini, Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Quraidah, ini sama-sama dirinya itu tidak harmonis dalam hidupnya. Ini dibuktikan termasuk dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 84 sampai 85. Jadi selanjutnya pada Quran surah Al-Baqarah ayat 84 sampai 85 ini menceritakan bagaimana kebodohan dari orang-orang Yahudi, bagaimana
tercelanya orang-orang Yahudi. Bagaimana anehnya orang-orang Yahudi ini. Bagaimana ketidakharmonisan padahal satu bangsa. Ini bagaimana? Ini diceritakan pada Quran surah Al-Baqarah ayat 84 dan 85. Ini juga sudah Bapak sertakan dalam video anak-anak. Jadi nanti bisa kita baca bareng-bareng ya. Kita baca bareng-bareng, nanti kita baca juga artinya bareng-bareng. Kita langsung baca ayat 84 sampai 85. Kita nanti lanjutkan ke artinya langsung di sana. Oke? 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu, yaitu kamu tidak akan menumpahkan darahmu atau membunuh saudaramu, membunuh orang-orang, dan kamu tidak akan mengusir dirimu, mengusir saudaramu atau sebangsamu, seperti praktek Bani Nadir dan Bani Quraidah yang mengusir Bani Quraidah, padahal itu masih satu bangsa dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar akan memenuhinya, sedangkan kamu mempersaksikannya. Kemudian kamu, orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani juga termasuk di sini, tapi lebih spesifiknya karena kita membahas Yahudi, berarti Yahudi membunuh dirimu, saudaramu sebangsa, dan mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halamanmu. Kamu membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan. Tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka. Padahal mengusir mereka itu juga terlarang bagimu. Apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab, maksudnya Taurat, dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. Quran surah Al-Baqarah ayat 84 sampai 85. Di dalam ayat ini sangat jelas bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ini sangat aneh. Mereka sudah diberikan kitab yang benar
dengan hanya mengikuti kitab itu saja mereka sudah masuk surga. Akan tapi mereka membuat-buat. Termasuk contohnya di Taurat, mereka dilarang untuk saling membunuh. Mereka dilarang untuk saling bermusuh-musuhan. Mereka dilarang untuk saling mengusir. Tapi prakteknya apa? Mereka bahkan membunuh nabi-nabi yang Allah utus kepada mereka. Contohnya seperti Nabi Isa Nabi Isa yang kemudian oleh mereka disalib, oleh mereka dianiaya, dibunuh. Ya walaupun dalam ceritanya Nabi Isa ini kemudian diselamatkan oleh Allah, tapi upaya mereka adalah untuk membunuh dari Nabi Isa. Ini luar biasa sangat ingkar mereka terhadap kitab mereka itu sendiri. Kemudian praktek mereka mengusir terhadap kaumnya sendiri dari kampung halamannya, seperti Bani Quraisyah tadi yang diusir, yang awalnya berada di luar Madinah kemudian diusir dari kampung halamannya. Nah, selanjutnya termasuk di situ ketika lucunya mereka ini saling serang menyerang antara sesama suku. Jadi dengan satu bangsa itu saling bermusuhan. Akan tapi apabila suku yang lain masih dalam satu bangsa Yahudi ini ternyata kemudian dianiaya, diserang oleh bangsa lain, kemudian mereka membantunya. Ini kan lucu. Bagaimana tidak lucu? Wajarnya seperti ini anak. Jadi ketika hidup rukun, ketika ada musuh datang, itu kan otomatis kita bersatu padu untuk menyerang, untuk melawan musuh tersebut. Nah, orang Yahudi ini hidupnya tidak rukun, tapi giliran diserang saudaranya mereka membantu. Padahal mereka kalau tidak diserang oleh musuh, mereka menyerang, saling menyerang, tidak rukun. Kalau normalnya kan orang itu hidup kalau tidak rukun, ada orang lain yang menyerang. Nah, musuh kita otomatis kita akan senang. Nah ini orang-orang Yahudi ini tidak tahu, mereka aneh, sangat aneh. Jadi di lain sisi mereka saling bertengkar, tapi ketika saudaranya diserang mereka membantu. Nah ini sebuah logika yang aneh. Nah, sebagai logika yang aneh. Nah ini kehidupan bangsa Yahudi dan bangsa Arab, utamanya sebelum Islam datang. Selanjutnya kita membahas pada slide terakhir sebelum penutup yang ini adalah peristiwa menjelang kedatangan Islam ke Madinah. Dalam peristiwa ini, dalam catatan sejarah pernah terjadi perang saudara yang sangat hebat. Jadi perang saudara paling luar biasa yang pernah terjadi antara kabilah Aus dan kabilah Khazraj pada tahun ke-10 kenabian Nabi Muhammad SAW. Nah, banyak pemimpin dari kedua belah kabilah ini kemudian tewas di medan perang. Nah, jadi pada waktu itu ketika kejadian ini kabilah Khazraj ini memenangkan peperangan. Nah, memenangkan peperangan yang sangat sengit karena memiliki pasukan yang lebih banyak dari kabilah Aus dan mendapatkan bantuan senjata dari bangsa Yahudi Bani Nadir dan Bani Quraisyah. Dan untuk Bani Aus, untuk kabilah Aus ini kalah walaupun mereka sudah dibantu oleh Yahudi Bani Quraisyah. Akhirnya kabilah Aus ini mengirimkan dua utusan, yakni Iyas bin Mu'ad dan Anas bin Rafiq. Nah, ini diutus ke Mekah untuk menjumpai para pemuka-pemuka kaum Quraisy untuk meminta bantuan kepada mereka untuk mengalahkan kaum Khazraj. Nah, di tengah perjalanan ternyata Iyas bin Mu'ad dan Anas bin Rafiq ini sebelum bertemu dengan pemuka-pemuka Quraisy, mereka bertemu kepada Nabi Muhammad. Nah, mereka tidak sengaja bertemu
di tengah perjalanan bertemu dengan Nabi Muhammad sebelum mereka bertemu dengan pemuka Quraisy. Nah, ketika mereka bertemu dengan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad ini menasihati mereka, memberikan pituah-pituah, memberikan wasiat, memberikan perintah, membacakan ayat suci Al-Quran, sehingga baik Iyas bin Mu'ad dan Anas bin Rafi ini hatinya terenyuh. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan untuk menjumpai dari pemuka Quraisy, karena memang sejatinya mereka ini datang ke Mekah bukan untuk awalnya memang bukan untuk meminta pituah atau nasihat kepada Nabi Muhammad, akan tapi meminta pertolongan kepada kaum Quraisy. Nah, kaum Quraisy sendiri tidak menyanggupi. Karena apa? Nah, mereka kaum Quraisy ini sedang fokus untuk membunuh atau untuk menghabisi Nabi Muhammad dan umat-umatnya. Jadi mereka tidak mau membantu. Nah, wis sakarmu. Nah, akhirnya baik dari Iyas dan Anas, utusan dari kaum Aus ini pulang dengan tangan hampa. Nah, akhirnya ketika Iyas dan Anas ini pulang, kabilah Aus dan Khazraj ini berperang lagi ternyata. Akan tapi kali ini dimenangkan oleh kaum Aus. Nah, peperangan ini berdasarkan sejarahnya yang akhirnya dimenangkan oleh kaum Aus ini menjadi peperangan terakhir dari dua kabilah ini. Karena apa? Karena kemudian banyak dari kaum Aus dan kaum Khazraj ini memeluk Islam. Nah, hal ini merupakan salah satu ilham Allah. Nah, ketika tadi Iyas dan Anas mendengarkan dengan sangat seksama, menghayati, terenyuh dan sangat antusias mendengarkan nasihat, pituah, bacaan Al-Quran dari Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad kemudian mengirimkan sahabatnya bernama Mus'ab bin Umair. Mengirimkan sahabat Mus'ab bin Umair untuk berdakwah di kota Madinah, untuk menyebarkan Islam. Ternyata Allah qadarullah yang sangat luar biasa, Allah memberikan rahmat pertolongannya. Orang-orang Aus dan orang-orang Khazraj ini banyak yang simpatik dan masuk ke dalam Islam. Nah, dengan mereka menerima pengajaran dari Nabi Muhammad, pengajaran Al-Quran, agama Islam, hati mereka terketuk dan akhirnya mereka hidup rukun. Termasuk salah satu bukti kesuksesan dakwah dari Mus'ab bin Umair di Madinah ini dengan tercetusnya dua buah perjanjian, yakni dikenal sebagai perjanjian Aqobah 1 dan perjanjian Aqobah 2. Nah, perjanjian Aqobah 1 ini ditandai dengan 12 orang dari Madinah, baik dari suku Aus dan suku Khazraj yang berjumlah totalnya 12 orang. Ini haji pada musim haji di Mekah, kemudian diam-diam menjumpai Nabi Muhammad, dan mereka bersumpah berbaiat kepada Nabi Muhammad bahwa mereka akan setia kepada Nabi Muhammad. Mereka akan menyebarkan agama Islam. Mereka akan mempertaruhkan membela agama dengan harta nyawanya. Nah, ini Aqobah pertama. Kemudian di tahun selanjutnya, di tahun musim haji selanjutnya, di Aqobah kedua atau dikenal sebagai Baiat Kubro Aqobah, ini dihadiri oleh 73 orang rombongan dari Madinah, terdiri dari Aus dan Khazraj. Mereka datang menjumpai Nabi dan berjanji lagi kepada Nabi Muhammad. Termasuk juga mereka meminta kepada Nabi Muhammad untuk menyebarkan Islam, untuk berdakwah, memberikan pengajaran Islam langsung di Madinah. Untuk Nabi Muhammad ini hijrah di Madinah, karena di Madinah ini masyarakatnya kondusif, banyak yang memeluk Islam, tidak seperti di Mekah. Di Mekah masih banyak orang yang memusuhi Islam, banyak orang yang menentang Islam. Nah, dari gelombang kedua Aqobah atau perjanjian Aqobah kedua ini,
masyarakat Islam Madinah meminta Nabi Muhammad untuk pindah ke Madinah. Nah, akhirnya termasuk dari latar belakang sinilah, faktor inilah kemudian Nabi Muhammad dan atas perintah Allah, ilham dari Allah supaya Nabi Muhammad ini hijrah ke Madinah. Nah, ini merupakan akhir dari masa jahiliyah di Madinah dan menuju kedatangan Islam di kota Madinah. Banyak kurang lebihnya Bapak minta maaf kepada anak-anak. Nah, di kesempatan kali ini Bapak harap ilmu yang sudah Bapak berikan kepada anak-anak semua bisa anak-anak terima, bisa kita ambil hikmah dan manfaat di dalamnya. Nah, itu saja. Jangan lupa ya, video ini di like ya. Dipencet jempolnya, di situ ada di bawah video, dipencet jempolnya, di komen yang baik. Kalau ada kurangnya mohon dikritik yang sopan, yang baik. Dan kalau berkenan dipencet itu yang merah-merah itu, dipencet subscribe-nya. Oke? Nah, terima kasih anak-anak. Semoga ilmu yang Bapak berikan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.